fair value gap di sini ya. Fair value gap di sini ini masih belum tersentuh sama sekali. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang fair value gap, bagaimana membeli fair value gap, kenapa fair value gap penting untuk dijadikan POI, dan juga kemarin kita bahas sedikit tentang swing high dan swing low. Bagaimana cara menentukan swing high dan swing low ya. Dan kita rekap sedikit untuk video kemarin. Oke, yang pertama ada fair value gap ya. Di sini ada dua fair value gap, yaitu bearish fair value gap ya dan bullish fair value gap ya. Kalau misalkan kita lihat ya, bearish fair value gap ini tercipta karena berhasil membobol support ya, support, demand ataupun low sebelumnya. Jadi pasti di bawah sini tuh ada sesuatu yang nahan dia dan dia nge-break cepat gitu ya, nge-break cepat atau nge-displacement, namanya nanti kita bakal bahas displacement di video kali ini juga ya. Makanya dia disebut fair value gap gitu. Tempat orang-orang yang tadinya masang entry and buy ya di support mereka, terus di demand mereka atau di low sebelumnya mereka, itu semuanya kejebol ya dan disebut jadi fair value gap. Kalau misalkan kita mau logiskan dengan support dan resisten ya, mungkin itu support become resisten begitu, itu bisa disebut seperti itu. Dan sama ketika bullish fair value gap juga sama, fair value gap ini tercipta karena berhasil membobol resisten dan supply atau high sebelumnya gitu. Jadi di sini sebelumnya ada high gitu kan, ada high sebelumnya ya kan, yang harapannya dia bakal ngelanjutin tren ke bawah, ternyata dia ngejebol gitu. Kurang lebih penjelasan konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham semuanya ya. Dan di sini maka dari itu kenapa fair value gap ini penting untuk disebut acuan ya sebagai tempat entry atau yang disebut POI, point of interest gitu. Oke. Jadi fair value gap itu secara konsep seperti ini. Kenapa kita entry di fair value gap? Karena ya sebelumnya dia mungkin support become resisten atau resisten become support atau supply jadi demand ya kan, atau demand jadi supply gitu ya. Jadi mungkin konsepnya seperti itu biar teman-teman semuanya paham secara konsep kenapa jadi seperti itu. Kemudian yang swing kemarin ya, swing high ya terdiri dari candle ya, 3 candle ya. Yang di tengah ini yang disebut swing, dia paling tinggi dari candle sebelumnya dan candle setelahnya ya. Dia sebelumnya rendah di sini dan setelahnya juga rendah, jadi ini disebut swing. Dan kalau swing low juga sama, cuma bedanya dia sebelumnya lebih tinggi dan setelahnya lebih tinggi lagi begitu. Oke, jadi swing high dan swing low kurang lebih kayak gitu. Jadi gampang untuk nentuin swing high dan swing low sebenarnya ya. Gak perlu ada valid inducement atau seperti apa, dan ini berlaku di HTF ya. Di low TF biasanya high dan low, jadi kita nentuin swingnya di HTF aja gitu. Oke, kita lanjut ke video intinya pada video yang kedua, episode 2, yaitu displacement dan market startership ya, atau MSS ya. Yang pertama, displacement itu apa sih? Displacement itu sebenarnya adalah pemindahan ya. Jadi ada perpindahan dari suatu area ke area yang selanjutnya gitu, yang ditandain dengan break body ya. Di sini ada harga akan berpindah ke area yang selanjutnya yang ditandai dengan break body, ke atas ataupun ke bawah tergantung tren yang sedang terjadi. Kalau misalnya kita lihat di sini ada tren lagi turun ya, tren turun terus dia displace ke bawah ya, dia berdisplace ke bawah terus dia masuk ke area yang mau diambil, mungkin internal liquidity atau semacamnya, baru dia lanjut ke bawah lagi. Jadi area yang di atas lagi nih, di atas swing high-nya ini itu nggak bakalan kesentuh lagi karena dia udah berpindah tempat dari bawah ke atas dengan ditandai dengan body gitu. Kalau misalkan dia berpindah ke atas ya, contoh lagi tren naik ya kita sebutnya bos lah, sama aja kita bos atau displacement. Cuma kalau misalkan kita tahu bos itu dia harus body, ataupun BMS dia harus body ya. Dia lagi tren naik terus dia berpindah ke atas dengan jadi body, itu nge-displace artinya dia berpindah tempat atau berpindah area dari area 1 ke area 2, area yang rendah ke area yang lebih tinggi begitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan tren turun, berpindah dari area yang tinggi ke area yang lebih rendah gitu kan. Jadi seperti itu. Terus bedanya dengan market startership apa gitu? Kalau secara konsep dia sama harus break body. Cuma kalau misalkan si MSS ini dia harus nandain adanya perubahan tren. Contoh trennya lagi turun ya kan, terus dia displace ke atas dengan body ya kan, di sini displace ke atas dengan body, dia akan berubah tren ya, dan itu disebut market startership. Jadi swing high yang udah kita tandain ya, itu akan dijebol dengan body dan dia bakalan displace ke atas gitu, atau perubahan arah tren. Jadi simpelnya adalah
adanya pemindahan area dari area satu ke area yang selanjutnya. Kalau misalkan dia lanjutin trend ya, berarti dia displace. Kalau misalkan dia nembus high-nya gitu kan, itu market structure shift. Kalau misalkan lagi tren naik, lagi tren turun, sorry. Jadi gampangnya kita langsung ke chart aja biar nggak bingung gimana nentuin displacement, gimana nentuin market structure shift. Oke, di sini udah ada Euro USD ya di candle daily. Ya, terserah mau candle berapa aja sama aja, mau M1, mau M5, M15 semuanya sama aja disebut displacement. Oke, kita lihat di sini ada chart Euro USD daily, dia dari tren turun, dia naik ya, dia turun lagi bikin swing low ya. Kita tahu di sini ada swing low-nya. Ya. Dia punya pertama di sini high, di sini low ya. Sini high lagi, terus dia pindah ke bawah lagi low. Jadi dia berpindah tempat ya, ditandai dengan break body di sini. Ini disebut displacement atau BMS atau cross. Terserah teman-teman nyebutnya apa. Kalau misalnya aku tahu kalau misalkan dia lagi di area sini pindah gitu. Terus kita play lagi. Oke, dia nge-displace lagi ke bawah. Dia displace lagi ke bawah. Oke, kita punya high baru di sini ya. Kita punya high baru di sini. Oke, kita lanjutin lagi. Oke, dia punya low baru lagi di sini. Apakah dia bakalan terus ke bawah? Cek. Oke, dia masih nge-sweep ya, masih nge-sweep ke bawah. Kalau misalkan kondisinya nge-sweep seperti ini, ada kemungkinan untuk kenaikan. Ada kenaikan kemungkinannya. Mungkin dia mau market structure shift di sini ya, atau di sini masih belum tahu nih. Makanya kita ketika nge-sweep gini ada indikasi untuk dia kenaikan, karena nanti kita bakalan bahas terkait external liquidity dan internal liquidity. Kalau misalkan di sini kita pahamin dulu terkait displacement atau sweep. Kalau misalkan dia sweep ya, intinya ketika dia sweep nggak body, dia gagal untuk displace ke bawah. Gitu. Biasanya akan adanya perubahan arah tren ke atas. Cuma kita cek lagi di yang selanjutnya. Oke, dia break body ya kan. Itulah makanya kita penting untuk tahu ketika dia udah displace di sini ya. Ketika dia udah displace di sini terus dia naik bikin apa nyebutnya high yang baru ya, high yang baru ya, atau higher low yang baru kalau misalkan HL yang baru, terus dia turun ke bawah gitu. Karena di sini displacement, jadi kita udah tenang-tenang aja nih di displacement. Oke, udah pasti eksternal keambil. Tapi eksternal keambil itu belum berarti ngejamin dia akan ngedisplace di situ gitu. Bisa aja dia cuma nge-sweep kayak gini doang ya, kayak gini di sweep aja terus dia naikin berubah kenaikan. Oke, sekarang kita tahu di sini ada displace lagi ya, ada displace, cuma dia ditandain sama sweep kayak gitu, agak bingung juga tentunya. Coba kita lihat candle selanjutnya. Oke, dia ke bawah ya, dia ke bawah lagi, belum nyiptain swing low yang baru. Kita ikutin lagi ya, dia ke atas, terus dia displace lagi ke bawah ya. Kita punya swing high baru di sini ya. Dia punya displacement di sini. Sekarang coba kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Dia masuk ke internalnya lagi ya. Udah terlalu tinggi nih kalau gini, biasanya bau-baunya ini karena nggak direspon internalnya. Itu bakalan bahas. Oke, eksternal atau high yang sebelumnya, swing high sebelumnya di sweep sama dia, seharusnya dia balik ke bawah lagi ya. Oke, dia ke atas, dia di sini terjadi yang namanya market structure shift ya. Cuma kalau misalkan aku ngambil resikonya nggak kayak gini. Biasanya ketika dia kondisinya di sini sweep ya, terus di candle selanjutnya dia sweep lagi nggak body, aku nggak berani ngambil resiko. Jadi bukan ditembus seperti ini ya, tapi dia harus ditembus dengan body langsung ataupun di selanjutnya juga body langsung. Nah, kita lihat dia ke bawah ya, dia naik lagi ke atas ya. Oke, dia displace ke atas. Nah, ini baru market structure shift. Sebenarnya di sini ya. Sebenarnya di sini, cuma di sini kan ada sweep terus sweep lagi ke bawah lagi, di situ yang kita harus berhati-hati sebenarnya, Dan sekarang udah ada market structure shift ya. Di sini ada oke, market structure shift. Kita tandin aja di sebelah sini ya. Sebelah sini dia ke bawah, dia ke atas lagi, terus di sini dia displace lagi ke atas.
Lalu apa yang terjadi setelah displace? Dia bakalan buat low yang baru, gitu kan. Dia bakalan buat low yang baru, ya. Kemudian langsung displace lagi ke atas. Gitu. Jadi kita cek lagi dari atas ya. Pertamanya dia punya swing, di sini bukan swing high, cuma kita di sini high lah yang di sweep sama dia, terus makanya dia balik ke bawah. Dia displace di sini, terus kemudian dia displace lagi, ya. Dia displace lagi, ya. Terus kemudian dia ada market structure shift di sini. Terus perubahan arah tren ke atas. Jadi displacement dan market structure shift itu penting untuk teman-teman semuanya pahamin terkait nanti external liquidity seperti apa dan internal liquidity seperti apa. Jadi video kali ini cukup ya, mungkin agak kepanjangan, dan the next video kita bakal ngebahas tentang external liquidity dan internal liquidity. Jadi kalau misalkan kalian udah paham terkait daripada displacement dan market structure shift ya, nanti kita bakalan bahas terkait daripada external liquidity dan internal liquidity biar semuanya runtut gitu. Biar enak belajarnya dari awal ya, kita belajar sama-sama. Ya, aku sharing apa yang udah aku pelajarin. Mungkin cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, kalau misalkan ada yang mau dibahas lagi atau mau ditanyain langsung, boleh di kolom komentar ya. Mas, itu kalau misalkan dia kondisinya seperti ini, gimana ya, displacement apa enggak ya gitu, itu boleh tanya di kolom komentar aja. Insya Allah bakalan aku jawab ya. Thank you buat waktunya udah nonton, dan thank you juga yang udah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-temannya yang mungkin mau belajar ICT juga gitu, atau belajar trading, boleh. See you the next video. Thank you.